Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran fisika. Tujuannya untuk mereview materi sebelumnya, materi UAS kelas 10. Materinya itu ada gaya dan gerak, atau kemarin kita sudah belajar hukum Newton, gravitasi, usaha dan energi, momentum dan impuls, serta getaran. Jadi ada 5 materi pokok. Gaya dan gerak itu masuk ke hukum Newton, kemudian gravitasi, usaha energi, momentum dan impuls, serta getaran. Kita langsung saja. Untuk yang pertama kita akan bahas latihan soal untuk mengingat lagi materi yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama tentang gaya dan gerak. Soalnya, sebuah benda dari keadaan diam dan bermasa 5 kg menuruni bidang miring bersudut 37 derajat. Jika koefisien gesek kinetiknya 0,25, tentukan percepatan benda. Kemudian yang B, jarak yang ditempuh benda setelah 2 second. Ingat, untuk mengerjakan soal tentang hukum Newton, itu kita harus menggambarkan gaya-gaya pada benda. Pada bidang miring, benda itu pertama pasti mempunyai gaya berat. Karena benda bersentuhan, dia mempunyai gaya normal. Kemudian ingat, ini acuannya dalam X dan Y. W ini belum dalam arah X dan Y, maka kita harus uraikan menjadi WY dan WX. Kemudian di sini ada juga gaya gesek, ya. Gaya gesek 0,25, maka ada gaya geseknya. Oke. Yang diketahui apa saja? Yang pertama adalah masanya 5 kg, waktunya 2 second, dan kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Ditanyakan adalah percepatan benda dan jarak yang ditempuh setelah 2 second. Yang belum dalam arah acuan tadi adalah W, maka kita uraikan W itu kan M kali G. M kali G itu masanya 5, G-nya 10, jadi 50 Newton. Kita uraikan dalam arah Y dan X. Ingat, acuannya juga ikut miring ini, karena ini bidang miring. W-nya itu W cos 37 derajat. Ini, karena ini sudutnya 37, maka ini juga 37. Jadi WY itu adalah samping sudut. Ya, maka kita gunakan cos. Jadi 50 kali cos 37, 4/5, sama dengan 40 Newton. WX itu adalah depan sudut. Ini kalau ini sudutnya, ini maka ini adalah depan sudutnya. Gunakan sin, ya, ingat trigonometri ya. Jadi WX sama dengan W sin 37 derajat. Jadi sama dengan 50 kali 3/5. Jadi coret 5-nya, jadi 30 Newton. Kemudian tinjau arah X dan arah Y seperti biasa. Kita tinjau arah Y dulu. Karena benda tidak bergerak dalam arah Y, jadi sigma FY sama dengan 0. Ada gaya apa saja? N-nya ke atas, dan min WY ke bawah. Ya, jadi N min WY sama dengan 0, jadi N sama dengan WY. Tadi WY sudah kita hitung 40 Newton. Arah X berarti benda bergerak. Sigma Fx sama dengan M kali A. Ada gaya apa saja di sini arah X? Arah X ada WX dan F gesek. Ya, kita acuannya kalau searah dengan gerak benda, itu searah dengan percepatan, maka positif. Jadi WX-nya positif. WX min F gesek. Gaya gesek selalu melawan arah gerak, maka kita beri tanda minus di sini. Jadi WX min F gesek sama dengan 5A. Ingat bahwa F gesek itu adalah mu kali N. Jadi 30, WX tadi 30. Ya, kita sudah hitung di sini. 30 kurangi mu kali N sama dengan 5A. 30 dikurangi mu-nya 0,25, N-nya 40, sama dengan 5A. Jadi 30 ini adalah 0,25 kali 40 adalah 10 ya. 1/4 kali 40 10. Jadi hasilnya 20 sama dengan 5A, maka A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kemudian menghitung jarak, kita bisa gunakan 3 persamaan dalam kinematika, selalu diingat ya. Untuk pada benda bergerak itu sepanjang bidang miring.
yaitu pada arah X. Kita bisa masukkan persamaan S atau jarak sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya tadi 0, ya. Jadi kita masukkan S sama dengan 0 plus setengah A-nya kita sudah hitung 4 meter per second kuadrat. T-nya itu adalah 2 second, jadi 2 kuadrat. Ini berarti menjadi 16 dibagi 2, 8 meter. Ya, jadi benda bergerak pada bidang miring dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, dan setelah 2 second sudah menempuh jarak sejauh 8 meter. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2 tentang gaya dan gerak. Contohnya, dua buah benda 1 bermassa 3 kg dan benda 2 kg dihubungkan pada sebuah katrol tetap. Artinya katrolnya tidak diperhitungkan, seperti gambar. Nah, bendanya di sini dan satunya di sini. Jika sistem tanpa gesekan, tentukan besar percepatan sistem dan tegangan pada tali. Ya. Oke, seperti nomor 1 kita harus gambarkan gaya-gayanya. Setiap benda pasti punya gaya, ya, gaya berat tentunya W1 dan W2. Kemudian pada benda pertama ini karena benda bersentuhan punya gaya normal. Benda kedua tidak bersentuhan jadi tidak punya gaya normal. Kemudian tidak ada gaya gesek, ya. Jadi ini gaya geseknya 0. Kemudian ada tali, ada gaya pada tali, ya. Ingat, gaya pada tali itu selalu berpasangan. Jadi ada pada benda 1 dan benda 2, ya. Oke, kita tinjau yang diketahui tadi apa saja. M1-nya 3 kg, ini M2-nya 2 kg, ini M2 maksudnya. Ditanyakan A percepatan sistem dan B tegangan tali. Oke, kita tinjau, kita hitung dulu. W1, berat benda 1 itu berarti M1 kali G. M-nya 3 kali G-nya 10, jadi 30 Newton. W2 itu berarti M2 kali G. 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat G-nya. Jadi 20 Newton, ya. Kita tinjau benda 1. Ya, benda 1 tidak perlu tinjau dalam arah Y karena tidak mempengaruhi, karena tadi tidak ada gaya gesekan, ya. Kecuali nanti kalau gaya gesek diperhitungkan, maka kalian harus tinjau juga arah Y, ya, arah Y. Karena gaya gesek itu mu kali N, di sini ada N-nya. Jadi harus dihitung N-nya. Karena ini hanya gaya gesek tidak diperhitungkan, maka kita hanya tinjau dalam benda 1 dalam arah X saja. Jadi sigma Fx sama dengan M1 kali A. Ya. Dalam arah X, gayanya hanya ada T, tegangan tali. Lihat ini, hanya ada tegangan tali. Tinjau gayanya pada benda saja, ya. Jadi dalam benda ini arah X hanya ada T, M1 kali A. Jadi T sama dengan 3A. Ya, kemudian kita tinjau benda kedua. Benda 2 itu arah gerak hanya dalam arah Y. Ya, ingat, ini diingat lagi, ini selalu kadang membuat bingung. Yang searah dengan percepatan, jadi kalau bendanya pasti bergerak ke bawah, yang searah dengan percepatan itu positif. Jadi W2-nya positif, ya. Berarti W2 sigma Fy sama dengan M2 kali A. M kali A karena benda bergerak, ya. Jadi W2 dikurangi dengan T sama dengan bendanya 2A, ya. Jadi ini kita masukkan T-nya tadi 3A, masukkan ke sini, berarti W2 itu 20, ya. W2 20 kurangi T-nya itu 3A, berarti 20 kurangi 3A sama dengan 2A. Kita pindah ruas, ini jadi plus, berarti menjadi 5A sama dengan 20, atau A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Ketemu percepatan, kemudian kita bisa menghitung tegangan tali. Tinggal masukkan ke persamaan ini, A-nya, A yang sudah kita peroleh, masukkan ke T. Jadi T sama dengan 3A, T sama dengan 3 kali 4.
Jadi sama dengan 12 Newton. Jadi sistem benda bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat dan mempunyai gaya tegangan tali sebesar 20 Newton. Oke, kita lanjutkan yang ketiga tentang gravitasi. Sebuah benda di permukaan bumi mempunyai berat 18 Newton. Tentukan berat benda yang berada pada ketinggian 2R di atas permukaan bumi, di mana G atau percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, dan R itu adalah jari-jari bumi. Ya. Oke, ini buminya, benda di permukaan bumi di sini, ya, punya berat 18 Newton. Nah, kalian diminta untuk menghitung berat benda saat pada ketinggian 2R dari permukaan bumi. Nah, ingat bahwa semakin menjauhi inti bumi, gaya gravitasi semakin kecil atau gaya beratnya juga semakin kecil. Ya, diketahui berat benda W1 itu berat benda saat di permukaan bumi di sini 18 Newton. R-nya, jaraknya, R1-nya sama dengan R. R itu jari-jari bumi, ya. Ditanyakan berat benda pada ketinggian 2R di atas permukaan bumi. Ya. Oke, ingat kita bisa mengingat lagi persamaan G atau percepatan gravitasi itu sama dengan G besar, itu konstanta gravitasi, kali M1 kali M2 per R1 kuadrat. R itu adalah jarak. Nah, ini M1 dan M2 itu adalah bumi dan benda. M1-nya kita bisa anggap benda, M2-nya adalah bumi. Ya. Di sini yang diketahui adalah yang beratnya. Berarti hubungannya apa berat sama gravitasi? Ya, berat kita gunakan perbandingan. W1 itu berat pada permukaan bumi, W2 itu berat pada ketinggian 2R dari permukaan bumi, seperti ini. Jadi W1 per W2 sama dengan G1 per G2. Kenapa bisa sama di sini? Karena W itu adalah M kali G, ya. M kali G, di sini M kali G1, M kali G2. Karena bendanya sama, maka M-nya bisa dicoret. Jadi ketika kalian disuruh mencari beratnya, sama juga bisa menggunakan dengan G, ya, persamaan G. Ya, G tadi adalah G besar atau konstanta gravitasi kali M1 kali M2 per R1 kuadrat. Ya, jadi kita bisa masukkan karena M1 dan M2 dan G-nya itu sama, bisa dicoret, ya. M1 adalah massa bendanya, M2 adalah massa bumi, jadi bisa dicoret. Jadi menjadi 1/r1 kuadrat per 1/r2 kuadrat. Karena 1/, bisa dibalik, ya, kali silang. Jadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa W1 per W2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Jadi W1 per W2 sama dengan R2-nya ini adalah jarak dari pusat bumi ke benda, ya, karena ini ada R ditambah 2R. Nih, per W2, W1 per W2 sama dengan R per 2R kuadrat per R kuadrat. Benda satu tadi kan di sini, di R. Sama dengan 3R kuadrat per R kuadrat. Ya, jadi W1 itu adalah 18 Newton, beratnya 18 Newton, per W2 sama dengan 3 dikuadrat menjadi 9, R dikuadratkan jadi 9R kuadrat, ya, per R kuadrat. Di sini R kuadratnya bisa dicoret. Kemudian kita bisa kalikan silang, ya. Jadi W2 itu adalah 18 per 9 atau sama dengan 2 Newton. Ya, jadi jika berat benda di permukaan bumi adalah 18 Newton, maka pada ketinggian 3R dari ini pada ketinggian 2R dari permukaan bumi atau 3R dari pusat bumi, beratnya menjadi 2 Newton.